Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita mengetahui dan sering mendengarkan apa firman Tuhan yang disampaikan di dalam Perjanjian Baru, dikatakan di sana sebab upah dosa adalah maut. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang melakukan dosa harusnya hukuman mati yang terjadi di dalam dirinya. Karena setiap pelanggaran dan dosa yang melanggar daripada ketentuan daripada Allah hendaknya dihukum mati. Di mana Tuhan seharusnya menjatuhkan hukuman mati, tetapi Ia menahan amarahnya. Ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Ia menahan amarahnya. Secara khusus kepada bangsa Israel, mereka sudah menduakan Allah, bolak-balik mereka menyembah ilah-ilah atau Baal. Mereka tidak tahu Allah mereka atau Allah Israel, Allah kita benar-benar menyertai memberkati mereka, tetapi bangsa itu selalu mendukakan hati Tuhan. Yang harusnya bangsa itu harus dihukum mati, tetapi Allah menahan amarahnya. Secara harfiahnya diterjemahkan dengan membuat panjang nafasnya sebagai Allah yang panjang sabar. Ini salah satu sifat Allah Bapak Ibu. Nanti kita baca dalam Keluaran 34 ayat 6, Bilangan 14 ayat 18, dan kita dapat bandingkan dalam Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 145 ayat 8. Lalu terjemahkan juga dikatakan di sana yaitu dengan mengasihi dan tidak melenyapkan umatnya, melainkan memurnikannya. Ini dia hal yang sangat luar biasa daripada Tuhan Allah kita. Yang harusnya manusia itu yang melanggar ketentuan dan hidup di dalam dosa itu harusnya dijatuhi hukuman mati, tetapi Allah menahan amarahnya dan tidak melenyapkan umatnya, melainkan memurnikannya. Jadi yang harusnya dibuang, dilenyapkan, tetapi Tuhan mengubahnya dengan memurnikannya. Kata kerja ini biasa dipakai untuk melebur logam yang berharga, agar dibersihkan dari campuran-campuran seperti umpama timah dan sebagainya. Dan akhirnya yang tinggal hanyalah emas atau perak tulen saja. Jadi bagaimana seorang pembuat emas murni, dia harus melebur sampai dia membersihkan, yang tinggal adalah emas murninya. Demikian Allah menyikapi, menghadapi orang-orang yang melakukan dosa dengan Allah yang panjang sabar itu dapat mengampuni mereka. Bapak Ibu, dikatakan dalam firman ini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau namun bukan seperti perak, tetapi aku akan menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Maka Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka, memurnikan mereka dengan menjatuhkan mereka dalam pembuangan. Jadi di dalam pembuangan itu bukan semata-mata karena Allah benci dan benar-benar menghukum mereka dan meniadakan mereka, bukan Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya Allah sedang memurnikan mereka dalam pembuangan itu. Israel diuji dalam dapur kesengsaraan Babel. Pemakuan yang lama segera akan terulang secara baru. Tuhan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir. Ulangan 4 ayat 20. Bapak Ibu, apa yang disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Ketika kita merasa hidup dalam dapur kesengsaraan, penderitaan, kesusahan hidup, mungkin saja jikalau kita menelisik firman Tuhan ini, Tuhan sedang memurnikan kita. Maka ketika kita saat ini menghadapi penderitaan, pergumulan, persoalan hidup, bertahanlah. Sama seperti emas murni itu, ketika dia dilebur beberapa kali, yang disingkirkan adalah yang tidak satu logam mulia dengan dia, tetapi logam mulia ini akan dipakai untuk lebih ditempa menjadi lebih indah. Jadi setiap orang yang bertahan di dalam peleburan atau pemurnian,
Maka saat ini jangan pernah langsung putus asa atau meninggalkan imanmu, atau mengatakan tidak ada lagi jalan baru, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi masa depan. Jangan Bapak Ibu. Bertahan di dalam peleburan dan pemurnian itu akan membuat kita semakin kuat dan bertahan. Akan diberikan kepada kita mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang bertahan, setia di dalam imannya kepada Yesus Kristus akan dimahkotai mahkota kehidupan. Maka saat ini di dalam perayaan Natal ini Bapak Ibu, mari kita terus setia, dan ketika kita dimurnikan oleh Allah, kita tetap berlaku hidup sesuai dengan kehendak Dia. Maka saat ini ketika kita nanti malam Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Maka pimpinlah sebagai kepala rumah tangga, pimpinlah keluargamu merayakan Yesus Kristus yang lahir itu di dalam Natal keluarga nanti malam. Biarlah Natal yang boleh kita lakukan secara keluarga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Rayakanlah kelahiran Yesus Kristus di rumahmu. Dia lahir memberkati dan memurnikan kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau datang untuk kami, melawat kami, memurnikan kami, dan membuat kami semakin kuat dan berharga di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, dari anak sekolah minggu, remaja, muda, dan Bapak Ibu, dan yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberkati. Bahkan saat ini Tuhan, jikalau ada dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, berikan kekuatan, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan kepada mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.